Situasi geopolitik kawasan Timur Tengah kian memanas. Hal ini terjadi setelah Amerika Serikat dan Israel menyerang Iran. Iran pun tak tinggal diam. Mereka membalas serangan ke Israel serta ke sejumlah fasilitas militer Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah. Kondisi ini berpotensi menimbulkan dampak yang cukup luas. Lantas mengapa serangan ini dilakukan? Militer Israel merilis video serangan ke markas besar Iran di Teheran. Serangan memicu kepulan asap yang terlihat membumbung dari kawasan pusat kota. Serangan Israel ini terjadi di tengah meningkatnya ketegangan di kawasan ketika Amerika Serikat mengerahkan armada besar pesawat tempur dan kapal perang ke wilayah tersebut. Iran pun porak-poranda dihantam rudal Israel. Bangunan ini runtuh usai diserang rudal Amerika Serikat dan Israel. Korps Garda Revolusi Iran melaporkan gelombang pertama serangan rudal dan drone Israel yang meluas. Tak hanya menghancurkan bangunan dan markas besar Iran, serangan Amerika Serikat Israel juga menyasar sekolah Hormozgan. Akibat serangan tersebut, saudara 40 orang dilaporkan tewas. Selain mengakibatkan korban tewas, serangan juga menyebabkan bangunan-bangunan hangus terbakar. Pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, tewas akibat serangan Israel dan Amerika. Kematian pemimpin tertinggi Iran ini diumumkan oleh televisi nasional Iran pada Minggu pagi 1 Maret 2026. Selain pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei, 7 pejabat tinggi Iran lain juga tewas akibat serangan ini. Kota Teheran jadi lautan manusia usai kematian Ayatollah Ali Khamenei. Mendapat kabar pemimpin tertinggi mereka tewas dalam serangan Israel dan Amerika, warga Iran berkabung nasional. Televisi pemerintah Iran mengumumkan masa berkabung nasional selama 40 hari dan 7 hari sebagai libur nasional. Dalam rapat darurat Dewan Keamanan PBB, Duta Besar Iran untuk PBB Amir Said Irvani menuduh Amerika Serikat melakukan agresi kriminal dan melanggar hukum internasional dalam serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran. For the second time in the midst of the negotiation, the United States betrayed diplomacy and resorted to force and launched an attack against my country in blatant violation of Charter of the United Nations, presently interfering in Iran's internal affairs. They are even calling on the people to riot against their own government. Furthermore, the Islamic Republic of Iran has repeatedly affirmed its commitment to diplomacy and negotiation. However, it will never submit to pressure, coercion, or force. Diplomacy has rules and principles. It cannot coexist with aggression. Iran mengambil langkah menutup Selat Hormuz yang merupakan jalur transit minyak global yang vital. Penutupan Selat Hormuz dilakukan pada Sabtu 28 Februari sebagai aksi balasan Iran terhadap serangan militer gabungan Amerika Serikat Israel. Selat Hormuz merupakan jalur strategis perdagangan global yang menjadi pintu keluar masuk utama minyak hingga gas alam cair dan kawasan Teluk. Dikutip dari Al Jazeera, video menunjukkan sebuah kapal tanker minyak berbendera Palau terbakar setelah melanggar perintah tak melintasi Selat Hormuz. Kapal tersebut kemudian tenggelam usai ditembak militer Iran karena nekat melintasi Selat Hormuz di tengah meningkatnya ketegangan Amerika-Israel ke Iran. Setidaknya 3 kapal telah terkena di area tersebut. Melalui platform media sosial pribadinya,
Truth Social, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyebut kematian pemimpin Iran Ali Khamenei. Dalam pernyataannya, Trump menegaskan peristiwa ini merupakan momentum bersejarah bagi rakyat Iran untuk melakukan perubahan besar di negara mereka. Pihak Gedung Putih merilis foto-foto saat Presiden Amerika Serikat Donald Trump tengah memimpin operasi penyerangan ke Iran pada Sabtu sore waktu setempat. Dalam foto itu, Trump bersama Sekretaris Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio dan Direktur CIA John Ratcliffe tengah memantau langsung dari Mar-a-Lago di Florida, Amerika Serikat. Sementara Wakil Presiden Amerika Serikat memantau dari Gedung Putih. Iran pun tak tinggal diam. Mereka membalas serangan dari Amerika Serikat dan Israel. Korps Garda Revolusi Iran mengatakan mereka melakukan serangan rudal dan drone yang meluas terhadap Israel sebagai respons serangan sebelumnya. Serangan balasan Iran menyasar sejumlah wilayah di Israel. Sirine peringatan dibunyikan militer Israel saat Iran meluncurkan serangan rudal. Di Israel Utara, saudara, serangan Iran menyasar sebuah rumah. Sementara Israel Tengah, serangan Iran menyasar sinagoge di Beit Shemesh. 9 orang tewas dan 28 lainnya luka-luka dalam serangan mematikan di tengah memanasnya konflik Iran-Israel. Selain itu, Iran juga menyerang markas Komando Armada Amerika Serikat kelima, yakni di kota Al-Manama, Bahrain. Markas Komando Amerika Serikat di Bahrain ini berperan mengamankan jalur pelayaran di sekitar Timur Tengah yang kaya minyak. Tak berhenti di situ saja, serangan balasan Iran juga menyasar Bandara Internasional Kuwait. Serangan dilakukan menggunakan drone atau pesawat tanpa awak. Serangan tersebut menyebabkan kerusakan pada fasilitas bandara dan melukai sejumlah staf. Dan saudara, dunia pun langsung bereaksi keras setelah Amerika Serikat dan Israel melancarkan operasi tempur besar-besaran terhadap Iran yang menewaskan pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei. Banyak pihak menilai serangan Amerika dan Israel ke Iran berpotensi memperluas konflik di Timur Tengah. Paus Leo ke-14 menyerukan penghentian eskalasi konflik di Timur Tengah. I have condemned the massive military strikes by the United States and Israel against Iran. And I also condemn the subsequent attacks by Iran, violating the sovereignty and territorial integrity of Bahrain, Iraq, Jordan, Kuwait, Qatar, Saudi Arabia, and United Arab Emirates. A grave threat to international peace and security. Military action carries the risk of igniting a chain of events that no one can control in the most volatile region of the world. Konflik Iran dengan Amerika Serikat dan Israel membuat Timur Tengah membara. Presiden Prabowo Subianto menyatakan siap terbang ke Teheran menjadi juru damai antara Iran dan Amerika Serikat. Indonesia juga mendorong dialog dan jalur diplomasi sebagai solusi. Serangan Israel Amerika Serikat ke Iran berdampak ke jadwal penerbangan udara di Timur Tengah. Salah satunya penerbangan jemaah umroh asal Indonesia yang hendak menuju Jakarta. Sejumlah jemaah umroh asal Jakarta tertahan di Bandara King Abdul Aziz, Jeddah, Arab Saudi. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Haji dan Umroh mengimbau jemaah umroh yang akan berangkat dalam waktu dekat untuk menunda keberangkatannya. Serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran ini membuat situasi kawasan Timur Tengah memanas, saudara. Dan sebagai balasannya, Iran meluncurkan rudal ke Israel dan sejumlah negara Arab yang menjadi pangkalan militer Amerika Serikat. Tentu serangan ini tidak hanya berdampak terhadap 3 negara, namun banyak negara di kawasan Timur Tengah. Lalu akankah konflik ini melebar menjadi perang dunia ketiga? Banyak pihak menyerukan perdamaian di kawasan Timur Tengah. Dan apakah itu akan terwujud? Patut kita simak, saudara.